Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Muslimin hamba Allah hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeper kepada Anda semua. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara inilah keimanan dan ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Muslimin hamba Allah hafizakumullah. Dengan hampir datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin semua bahwa pada bulan yang penuh berkah ini minimal mengandung 3 jenis ibadah yang agung. Yang pertama yaitu zakat, yang kedua adalah puasa, dan juga salat tarawih. Pertama adalah zakat yang merupakan bagian dari ibadah, juga merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Dengan menunaikan zakat berarti kita telah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Zakat yang dikeluarkan itu bukanlah beban yang akan menyebabkan kita menjadi miskin sebagaimana kekhawatiran yang dibisikkan setan kepada orang-orang yang hatinya masih iman dan juga hatinya lemah. Tetapi justru membayar zakat ini akan menambah harta seseorang sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Muslimin hamba Allah hafizakumullah, dalam membayar zakat hendaklah kita tunaikan dengan penuh amanah. Kita keluarkan zakat dari harta benda yang wajib dizakati, sedikit atau banyak. Kita hitung dengan teliti sehingga barang yang sudah wajib dizakati sedikit pun tidak terabaikan. Karena tujuan menunaikan zakat adalah untuk membebaskan diri dari tanggungan kewajiban dan menyelamatkan diri dari ancaman yang amat dahsyat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, yang medit dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan atau kepelitian itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan atau kepelitan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu, musila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra, lahu zabibatani lam ya'khud bilih zimataihi, yakni bisyidqaihi, thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka." Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu dijelmakan ke wujud seekor ular yang besar dan berbisa, memiliki 2 taring, lalu dia menerkam dengan 2 rahangnya seraya berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu ketika di dunia." Termasuk juga yang diwajibkan atas kita ketika kita telah menyelesaikan puasa kelak, yaitu pada malam 1 Syawal, atau disebut dengan zakat fitrah. Adapun kadar zakat fitrah adalah 1 sok, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri al muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan mewajibkan zakat fitrah, yakni 1 sok kurma atau gandum atau hamba sahaya atau orang merdeka, lelaki ataupun perempuan, kanak-kanak ataupun dewasa dari kaum muslimin. Nabi juga memerintahkan agar zakat ditunaikan sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mengenai ukuran 1 sok terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha atau ahli fikih. Menurut Imam Syafi'i, fuqaha Hijaz dan juga Imam Asy-Syaibani, 1 sok adalah 2175 gram atau 2,175 kilo. Menurut sekelompok ulama yang lain, 1 sok adalah 2,75 kilogram. Muslimin hamba Allah hafizakumullah. Setelah menyimak nas-nas di atas, semestinya kita takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Maka tunaikanlah zakat kepada orang-orang yang sudah berhak menerimanya dengan penuh amanah, dan berikanlah kepada yang berhak menerimanya, tidak asal mengerjakannya. Muslimin hamba Allah hafizakumullah. Adapun jenis ibadah yang kedua di dalam bulan suci Ramadan yang ada pada bulan yang penuh berkah adalah puasa Ramadan itu sendiri di siang harinya. Ibadah ini juga merupakan salah satu rukun Islam. Tujuan puasa telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu intinya adalah agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Dalam menjalankan puasa, seorang muslim juga dituntut untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti berkata dusta
ghibah atau menggunjing, dan juga yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Man lam yata' qawla zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh pada puasanya itu. Artinya puasanya tidak diterima di sisi. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Jenis ibadah yang ketiga yang agung di dalam bulan suci Ramadan, yaitu yang sering kita kerjakan adalah sholat tarawih. Rasulullah Muhammad SAW sangat menganjurkan ibadah ini, sebagaimana beliau menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih karena iman dan ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Qiyam Ramadan ini juga mencakup sholat-sholat sunnah pada malam-malam Ramadan dan sholat tarawih. Oleh karena itu, seharusnya kita memperhatikan dan senantiasa menjaganya. Kita laksanakan dengan penuh antusias bersama imam dan tidak meninggalkan imam. Demikian ini karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailihi." Rawahu Tirmidzi, sahahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Al-Albani fi Sahih Tirmidzi. Barang siapa salat bersama imam sampai imam tersebut selesai, maka ditulislah baginya salat satu malam. Adapun kepada para imam yang menjadi imam dalam sholat tarawih, hendaknya bertakwa kepada Allah dalam menjalankannya. Seorang imam hendaklah tetap menjaga tumakninah dan dengan tenang, sehingga para makmum memiliki kesempatan untuk menjalankan hal-hal yang diwajibkan atau disunahkan sesuai dengan kemampuannya. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Sungguh pada masa sekarang ini terkadang kita lihat fenomena yang menyedihkan. Ada di antara para imam yang melaksanakan sholat tarawih dengan sangat cepat, bagaikan kilat, sehingga meninggalkan tumakninah itu sendiri. Padahal tumakninah merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Pelaksanaan ibadah sholat yang tidak memperhatikan tumakninah adalah haram. Hal ini disebabkan yang pertama karena ia meninggalkan tumakninah. Yang kedua, meskipun tidak sampai meninggalkan tumakninah, akan tetapi perbuatan imam tersebut telah menyebabkan orang-orang yang makmum kepadanya merasa kelelahan dan tidak bisa melaksanakan yang seharusnya mereka lakukan, yaitu sholat dengan khusyuk. Dan perlu diketahui, orang yang menjadi imam dalam sholat tidaklah sama dengan sholat sendirian. Seorang imam wajib memperhatikan para makmumnya, menunaikan amanah yang ada di pundaknya, serta melaksanakan sholat sebagaimana ketentuan di dalam ilmu fikih. Terakhir, dengan momentum ibadah puasa di bulan Ramadan nanti, dengan segala hikmahnya, kita dapat membangun kehidupan kita kembali dengan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap kesederhanaan, dan menjauhkan diri dari gaya hidup glamor sebagai benih budaya hedonisme. Sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, yakni membantu kepribadian karakter yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Semoga kita akan mampu melaksanakan kewajiban ibadah puasa Ramadan dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya dengan penuh nilai dan makna, sehingga dapat membentuk karakter pribadi kita menjadi insan yang benar-benar takwa kepada Allah, sehingga mendapatkan ridho darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah